Anak-anak yang pulang sore itu sering sekali hilang, atau istilahnya di desa tersebut adalah keselong. Nah, setelah dilakukan pencarian, seringnya itu tidak ditemukan pada malam tersebut, tapi pada keesokan harinya. Jadi pada keesokan harinya, anak-anak yang pada sore hari itu hilang, seringnya itu ditemukan di bawah pohon, di dekat pekarangan warga, ada juga yang ditemukan di area pemakaman umum. Jadi ketika malam mau pulang ke rumah, habis pergi dari mana naik sepeda, dari balik jembatan muncul orang mengiringi keranda jenazah. Seperti biasa, mereka memandu jenazah, memandu keranda, dan di belakangnya dia mengiringi. Mereka jalan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, orang tersebut karena di desa adatnya adalah ketika ada iringan jenazah maka berhenti untuk menghormati iringan jenazah tersebut. Lalu ketika sudah berhenti di pinggir jalan, lalu rombongan tersebut belok ke arah pemakaman baru melanjutkan. Tapi setelah melanjutkan perjalanan melewati jembatan itu, orang tersebut baru ingat bahwa siang hari tadi itu sama sekali tidak ada pengumuman warga yang meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surodiro Joyo Ningrat lebur dening pangastuti. Selamat datang di Kisah Sunyi, channel horor pengungkap misteri tanpa basa-basi. Kembali lagi bersama saya Rohman yang akan menemani teman-teman semua. Pada video kali ini Kisah Sunyi kembali lagi dengan segmen Untold Story. Pada segmen Untold Story kali ini, Kisah Sunyi sudah mendapatkan kiriman cerita dari salah satu subscriber yang bernama Mas Adi. Jadi Mas Adi ini akan membagikan kisah horor yang ada di desanya yang terjadi pada era tahun 90 ke bawah. Penasaran bagaimana cerita lengkapnya? Pasang headset kalian, tutup pintu rapat-rapat, here come the story. Ya, jadi Mas Adi ini tinggal di salah satu desa perbatasan yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Dan desa tersebut ini lokasinya itu cukup terpencil. Pada era 90 ke bawah, desa ini itu dari sisi infrastruktur dan lain-lain itu sangat kurang. Bahkan jalanannya itu masih banyak jalanan yang berasal dari tanah. Jadi belum ada aspal yang masuk, kecuali di pinggiran yang menuju jalan-jalan besar atau jalan raya, itu baru ada akses aspal. Dan pada tahun-tahun tersebut, listrik sudah masuk di desa Mas Adi ini. Tetapi masih sering terjadi pemadaman. Jadi listrik di sana itu rutin ada tragedi atau kejadian mati lampu yang terjadi di desa tersebut. Dan pada cerita pertama yang Mas Adi bagikan, itu adalah tentang banyaknya anak hilang pada zaman dulu di desa tersebut. Jadi dulu di desanya Mas Adi ini, itu setiap sore habis asar, anak-anak kecil itu melakukan kegiatan mengaji di langgar atau musola ataupun masjid. Dan mereka itu pulang mendekati waktu maghrib. Ada yang memutuskan untuk menunggu maghrib sekalian sholat jamaah di masjid, langgar ataupun musola. Ada pula yang melanjutkan untuk pulang setelah ngajinya itu selesai. Dan kejadian ini tuh terjadi sering kepada anak-anak yang setelah ngaji itu pulang. Jadi ngajinya itu kan asar di desa itu terjadi mulai itu sekitar jam 4 sore. Karena jam 4 sore itu azan di desa itu menandakan orang-orang yang di sawah untuk pulang selesai dari aktivitasnya. Jadi asarnya itu cukup telat, tidak seperti di kota yang asarnya itu tepat waktu atau lebih gasik istilahnya. Jadi jam 4 setelah asar, anak-anak itu kumpul di masjid, langgar ataupun musola. Mereka itu ngaji. Nah, selesai ngaji itu antara jam 5 sampai setengah 6 sore. Nah, pada jam setengah 6 ini kebanyakan anak-anak itu pulang ke rumah. Jadi ada sebuah cerita dari Mas Adi bahwa dulu anak-anak yang pulang sore itu sering sekali hilang
atau istilahnya di desa tersebut adalah keselong. Nah, setelah hilang, pada malam harinya seperti biasa warga itu melakukan pencarian. Nah, setelah dilakukan pencarian, seringnya itu tidak ditemukan pada malam tersebut, tapi pada keesokan harinya. Jadi pada keesokan harinya, anak-anak yang pada sore hari itu hilang, seringnya itu ditemukan di bawah pohon, di dekat pekarangan warga, ada juga yang ditemukan di area pemakaman umum. Nah, menurut cerita yang beredar, anak-anak yang ditemukan ini setelah dibawa pulang, itu mereka itu dalam waktu 3 sampai 4 hari itu tidak bisa uh, menjelaskan atau menceritakan apa yang mereka alami. Baru di hari kelima mereka itu bisa mengungkapkan bahwa setiap mereka pulang haji itu ada sosok wanita. Jadi wanita ini itu berdiri di bawah pohon seringnya. Jadi dulu di desa tersebut kan masih jarang rumah, dan jarak antara masjid di rumah itu nggak selalunya banyak pemukiman. Jadi di pekarangan itu ada banyak sekali pohon. Lah, di setiap pohon ini anehnya tidak hanya di satu tempat, tapi banyak di antara pohon-pohon yang ada di sana itu sering muncul sosok wanita. Nah, wanita itu sering memanggil anak-anak menurut cerita mereka. Dan anak-anak tersebut akhirnya mendekat. Lah, setelah mendekat, mereka itu diajak pergi. Lah, setelah itu mereka tidak sadarkan diri. Tetapi pada malam hari saat warga melakukan pencarian, mereka itu bisa melihat sebenarnya bahwa orang-orang itu lewat di depannya melakukan pencarian. Tetapi anak-anak ini itu tidak bisa untuk merespon panggilan dari warga-warga yang mencari. Akhirnya dia hanya bisa diam. Nah, setelah itu dia nggak sadarkan diri sampai di pagi harinya. Jadi itulah cerita tentang banyaknya anak-anak hilang yang ada di desa Mas Adi ini. Selanjutnya, jadi Mas Adi ini punya kakek. Nah, kebetulan rumah kakeknya Mas Adi ini di belakangnya itu ada seperti hutan bambu. Nah, di hutan bambu itu dulunya itu pernah dikuburkan seekor kuda. Jadi kakeknya Mas Adi ini dulu itu pernah punya kuda, dan setelah kudanya mati, akhirnya kuda tersebut dikuburkan di hutan bambu. Nah, mitosnya atau ceritanya, akhirnya sering banyak warga yang mendengar ringikan kuda pada malam hari di area hutan bambu tersebut. Bahkan kakeknya Mas Adi ini pernah bercerita kepada Mas Adi. Jadi dulu waktu kakeknya Mas Adi ini keluar malam-malam ke belakang, tiba-tiba kakeknya Mas Adi ini melihat seekor kucing. Jadi seekor kucing keluar dari hutan bambu, lompat, lalu ketika kucing itu lompat dan diam, kucing itu tiba-tiba itu membesar. Ukurannya itu hampir seperti sapi. Itu cerita yang diceritakan oleh kakeknya Mas Adi kepada Mas Adi. Itu sungguh di luar nalar. Karena kucing yang ukuran normalnya itu seperti kucing pada umumnya. Nah, di sini tiba-tiba kucing tersebut itu membesar sampai seukuran sapi dewasa. Nah, di situ kakeknya Mas Adi langsung kembali pulang, masuk ke dalam rumah. Jadi itu cerita dari kakeknya Mas Adi. Selanjutnya ada pula cerita dari temannya Mas Adi. Di sini Mas Adi menceritakan bahwa nama temannya itu adalah Mas Firhan. Jadi Mas Firhan ini dulu adalah teman kecilnya Mas Adi. Dan rumahnya itu tidak jauh dari hutan bambu belakang rumahnya kakeknya Mas Adi ini. Jadi dari tempat kakeknya Mas Adi, belakangnya itu adalah hutan bambu. Dan di area sebelah timurnya lagi, jadi karena kan rumah kakeknya Mas Adi ini itu menghadap ke selatan. Nah, di utaranya atau di belakangnya itu adalah hutan bambu. Dan di timur hutan bambu itu sudah banyak pemukiman lagi. Nah, temannya Mas Adi ini yang bernama Mas Firhan, itu rumahnya di area tersebut. Jadi singkat cerita, Mas Firhan ini dulu waktu kecil adalah ya seperti normalnya anak-anak pada umumnya. Nah, sampai suatu saat, jadi ketika malam-malam setelah pulang sholat isya dari masjid, Mas Firhan ini itu pulang.
Nah, ketika sudah hampir sampai ke rumah, tiba-tiba Mas Firhan ini mendengar suara yang cukup berisik dari hutan bambu. Akhirnya Mas Firhan ini menengok ke belakang. Lah, setelah ditengok ke belakang, ternyata ada sesosok kera putih. Jadi kera putih ini itu berada di atas bambu, sedang bergelantungan. Dan kera tersebut itu menatap Mas Firhan. Nah, akhirnya mereka itu saling pandang. Lah, setelah saling pandang itu, Mas Firhan ini langsung lari ke rumah. Lari ke rumah, lalu dia menceritakan hal tersebut kepada ibunya. Lah, pada keesokan harinya, teman Mas Adi ini yang bernama Mas Firhan, itu jatuh sakit selama 1 minggu. Nah, setelah sakit ini, yang membuat cukup ironis dari cerita Mas Adi ini, setelah kejadian tersebut, temannya Mas Adi itu dalam kondisi fisik yang sangat kurus. Padahal tadinya itu normal. Tapi setelah kejadian tersebut, itu tiba-tiba dia itu menjadi sakit, jatuh sakit, dan badannya menjadi sangat kurus. Itu terjadi sampai dewasa, sampai SMA. Karena setelah SMA, menurut cerita Mas Adi ini, Mas Firhan meninggal dunia. Dan meninggalnya ini tidak ada kaitannya dengan apa yang ia lihat waktu kecil, tapi benar-benar memang sakit. Hanya yang aneh dari cerita Mas Adi ini, itu memang benar-benar yang tadinya fisiknya itu normal, tiba-tiba setelah kejadian tersebut jatuh sakit, dan bahkan sampai dewasa, itu kondisi fisiknya itu sangat kurus. Itu yang aneh. Nah, selanjutnya dari cerita Mas Adi ini ada juga sosok makhluk yang terkenal di desanya. Jadi karena desa tersebut itu letaknya terpencil seperti yang diceritakan di awal, jadi setelah Isya atau tepatnya jam 8 ke atas, jam 8 malam ke atas, kondisi desa itu sangat sepi. Hanya ada aktivitas di rumah masing-masing dan di area pos ronda. Setiap RT itu ada pos rondanya. Lah, sempat atau sering bahkan itu terjadi menurut ceritanya Mas Adi, itu banyak orang yang ketika keluar malam itu melihat satu sosok yang oleh warga sekitar disebut Lur Ketaprok. Jadi Lur Ketaprok ini adalah sosok makhluk gaib yang bentuknya itu kalau zaman sekarang itu seperti kunyang. Jadi berbentuk kepala dan ke bawahnya itu adalah cuman jeroan atau daleman, tidak ada badannya. Dan makhluk ini tuh mengganggunya adalah ketika ada orang malam-malam berjalan melalui pohon kelapa, nah tiba-tiba ada suara yang jatuh dari atas. Dan suaranya itu berbunyinya itu lur ketaprok sampai bawah. Nah, setelah orang tersebut mengecek, ternyata yang jatuh itu adalah sosok kepala bersama jeroan itu tadi. Nah, dari bunyi yang tadi lur ketaprok, akhirnya warga desanya Mas Adi itu menyebut sosok penampakan atau hantu ini sebagai lur ketaprok. Ini sering terjadi dulu di desanya Mas Adi, orang-orang yang larut malam berjalan sendirian, mereka yang entah pulang dari suatu bepergian atau mau bepergian, atau mereka yang sedang ronda dan terpisah dari teman-temannya lalu mereka melalui pohon kelapa. Dan ini bukan pohon kelapa khusus, tapi hampir di setiap pohon kelapa yang ada di desa tersebut sering terjadi penampakan dari hantu Lur Ketaprok ini. Lalu selanjutnya Mas Adi itu menceritakan bahwa desanya ini kebetulan cukup sering mengalami banjir. Nah, apalagi pada masa itu yaitu tahun 90 ke bawah, di mana infrastruktur itu masih sangat minim, bahkan jalan itu masih banyak atau rata-rata itu belum aspal, hanya dari tanah dan tumpukan batu-batu. Jadi dulu itu ketika banjir itu hampir setiap musim hujan air dari sungai itu masuk ke jalan dan tingginya itu hampir mencapai lutut orang dewasa. Nah, cerita dari kejadian banjir ini itu Mas Adi menceritakan bahwa dulunya di desanya itu ada seorang nenek-nenek. Jadi nenek-nenek ini berprofesi sebagai penjual gorengan dan juga pecel keliling.
Lah, nenek tersebut itu berkeliling desa. Berjualannya itu mengelilingi desa dari sekitar jam 10 pagi sampai sore. Nah, sampai pada suatu ketika sedang banjir, nenek tersebut itu pulang hampir sandekala atau hampir surup mendekati waktu maghrib. Lah, posisi ini sedang banjir. Ketika nenek tersebut melalui salah satu jembatan untuk menuju ke rumahnya, jadi tiba-tiba itu kakinya itu merasa ada yang melilit. Nah, dipikir secara logika, awalnya itu nenek itu berpikir bahwa mungkin ini rumput yang melilit kakinya. Tapi setelah dicek lagi ke bawah, itu ternyata adalah rambut. Jadi ada rambut yang sangat panjang itu melilit kakinya. Nah, setelah dilihat lagi, rambut itu tuh terurai panjang sampai ke arah sungai. Nah, di arah sungai itu ada sosok kepala dengan rambut yang panjang ini. Nah, di desa tersebut ada hantu atau sosok makhluk gaib yang dengan bentuk tersebut yang sering muncul di saat banjir atau di sungai-sungai itu disebut dengan miangga. Nah, nenek tersebut itu bertemu dengan miangga. Jadi kakinya itu dililit lalu ditarik. Nah, kebetulan nenek tersebut kan jualan gorengan dan juga pecel. Nah, menurut ceritanya Mas Adi, ketika ditarik jatuh, jadi nenek itu jatuh lalu pegangan sepedanya dan akhirnya ketarik bersama sepedanya. Ketika hampir mendekati sosok miangga tersebut itu disiram dengan bumbu pecel. Jadi ini ceritanya memang seperti itu dari Mas Adi. Jadi nenek tersebut menyiram miangga tersebut dengan bumbu pecel. Lalu singkat cerita miangga tersebut melepaskan lilitan yang ada di kakinya nenek tersebut. Akhirnya nenek tersebut pulang dan pada keesokan harinya nenek tersebut menceritakan apa yang dialami pada warga. Akhirnya cerita tersebut sampai juga ke telinga Mas Adi dan sekarang dibagikan ceritanya di Kisah Sunyi. Lalu selain masalah miangga ini ada juga kejadian horor yang sebenarnya ini cukup mainstream dan sering terjadi di mana-mana, yaitu ada kejadian atau teror horor yang berbentuk keranda. Jadi keranda yang sering dijadikan untuk tempat mengangkut jenazah itu di desanya Mas Adi dulu itu sering jadi ketika malam-malam di tempat-tempat tertentu. Bahkan hal ini sempat terjadi di depan toko dari temannya Mas Adi. Jadi temannya Mas Adi itu bernama Mas Eko. Kebetulan orang tua dari Mas Eko ini mempunyai bengkel sepeda. Dan kalau malam hari itu bengkel tersebut sering untuk tempat berkumpul para bapak-bapak. Jadi kalau tidak di pos ronda, ya di bengkelnya Mas Eko ini temannya Mas Adi. Nah, singkat cerita, sempat ada suatu kejadian ketika bapaknya Mas Eko ini itu sedang berkumpul, lalu singkat cerita sekitar jam 2 itu teman-temannya itu sudah pada pulang. Lah bapaknya Mas Eko ini masih menghabiskan rokok dan kopi seorang diri di depan bengkel. Jadi bengkel tersebut itu gabung dengan rumah. Jadi depan bengkel, belakangnya itu adalah rumah. Lah ketika jam 2 bapaknya Mas Eko ini sendirian, tiba-tiba ada sesosok keranda yang jatuh di depan bapaknya Mas Eko. Nah sontak bapaknya Mas Eko itu langsung kaget karena tidak melihat ada yang membawa keranda dan lain-lain, tiba-tiba langsung jatuh di depannya. Ketika hal tersebut terjadi, bapaknya Mas Eko langsung buru-buru lari ke dalam rumah. Lalu seperti biasa, kalau di desa, ketika ada kejadian, maka pagi harinya berita tersebut langsung menyebar. Dan ini langsung menyebar ke seluruh desa. Akhirnya tempat dari Mas Eko ini, bengkelnya setelah kejadian tersebut, malamnya sudah tidak ada lagi yang berkumpul di sana. Nah, selain di tempatnya Mas Eko, yaitu temannya Mas Adi ini, ada juga salah satu tempat di desanya, yaitu jembatan. Jadi jembatan ini berada di pinggir sawah. Dan Mas Adi menceritakan bahwa teror keranda ini pun sering terjadi di jembatan tersebut. Jadi di malam-malam tertentu, itu sering warga itu mendengar ada orang mengiringi
keranda, seperti halnya orang mengiringi jenazah pada umumnya. Malam-malam mereka rombongan tiba-tiba melewati jembatan tersebut, lalu tidak jauh dari jembatan itu ada pertigaan belok kiri itu memang ke arah pemakaman umum. Jadi sering pada malam hari mendengar ada suara orang mengiringi keranda jenazah, lalu belok ke arah pemakaman. Tetapi yang membuat aneh adalah ini kan di desa. Nah, kalau di desa itu ketika ada warga yang meninggal itu selalu diumumkan di masjid. Jadi otomatis satu desa atau minimalnya satu RW itu tahu. Nah, seringnya pada kejadian malam-malam tersebut itu siangnya itu nggak ada pengumuman orang meninggal sama sekali. Bahkan menurut ceritanya Mas Adi, ada beberapa warga yang sempat melihat kejadian itu langsung. Jadi ketika malam mau pulang ke rumah, habis pergi dari mana naik sepeda, itu tiba-tiba muncul. Jadi jembatannya itu cukup tinggi. Lah dari balik jembatan muncul orang mengiringi keranda jenazah. Seperti biasa, mereka memandu jenazah, memandu keranda, dan di belakangnya dia mengiringi. Mereka jalan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, orang tersebut karena di desa adatnya adalah ketika ada iringan jenazah, maka berhenti untuk menghormati iringan jenazah tersebut. Lalu ketika sudah berhenti di pinggir jalan, lalu rombongan tersebut belok ke arah pemakaman baru melanjutkan. Tapi setelah melanjutkan perjalanan melewati jembatan itu, orang tersebut baru ingat bahwa siang hari tadi itu sama sekali tidak ada pengumuman warga yang meninggal. Akhirnya dia langsung panik dan bergegas mengayuh sepedanya untuk kembali ke rumah. Jadi sering kejadian seperti itu. Salah satunya adalah yang dialami oleh warga tadi, yang akhirnya seperti biasa kabarnya itu tersiar di desa setelah pagi harinya. Sampai Mas Adi pun mendengar cerita tersebut. Jadi yang terakhir dari ceritanya Mas Adi, itu adalah ada sesosok ular besar di sawah. Jadi desanya Mas Adi ini mata pencarian rata-rata dari warga atau masyarakatnya adalah sebagai petani. Dan seperti cerita saya di awal tadi, Mas Adi menceritakan bahwa desanya ini sering terjadi banjir ketika musim hujan. Nah, cerita tentang ular besar ini itu terjadi ketika banjir. Jadi ceritanya itu pada sore hari itu ada petani yang ingin mengunjungi sawahnya untuk mengecek bagaimana kondisinya. Nah, setelah mengecek ternyata kondisinya masih banjir, dia itu masuk ke sawah. Nah, kalau di sawah itu kan ada jalan kecil. Kalau di desa itu namanya adalah galengan, yang biasa untuk pijakan para petani jalan. Nah, seperti biasa, dia melalui galengan atau jalan kecil tersebut. Awalnya tidak ada keanehan apapun. Sampai pada suatu ketika, setelah jalan lebih jauh, dia itu merasa kok ini galengan atau jalan yang dilalui itu seperti jalan juga. Jadi petani ini merasa yang diinjak itu juga perlahan-lahan jalan. Nah, setelah dilihat ke bawah dan diusap-usap menggunakan tangan, ternyata yang dia injak itu adalah seekor ular. Jadi ular yang sangat besar. Ukurannya itu seperti jalan-jalan yang ada di sawah tersebut, galengan-galengan itu. Akhirnya petani tersebut langsung panik, dia loncat ke sawah, dia jalan dengan cepat melalui jalan sawah yang begitu banyak lumpurnya itu. Nah, setelah dia lari, dia langsung teriak-teriak di jalan. Akhirnya banyak orang yang keluar dari rumahnya dan tanya, ada apa? Nah, setelah diceritakan, petani itu mengatakan bahwa tadi di sawah itu dia itu menginjak seekor ular yang sangat besar. Nah, hal tersebut akhirnya juga menjadi ramai perbincangan oleh warga sekitar. Jadi memang di desa Mas Adi ini ada seperti pekarangan. Jadi dua pekarangan di sawah-sawah warga itu terpisah. Jadi tengah-tengah sawah, di tengah-tengah persawahan warga ini itu ada satu seperti pekarangan yang akhirnya sekarang menurut cerita Mas Adi dibuat menjadi pemukiman karena lahannya cukup besar. Dan yang satunya lagi itu ada pekarangan lagi. Tapi pekarangan ini sama sekali tidak ada yang berani untuk menyentuh. Karena mitosnya itu, desanya itu banyak sekali ularnya memang. Nah, setelah dikaitkan dengan kejadian itu, maka warga sekitar berasumsi bahwa ular tersebut adalah salah satu penunggu di
pekarangan yang ada di tengah sawah tersebut. Jadi itulah cerita yang dibagikan oleh Mas Adi yang terjadi di desanya mengenai berbagai banyak teror horor yang dialami oleh warga-warga yang ada di sana pada tahun 90 ke bawah. Ya, itulah kisah horor dari Mas Adi. Dan buat teman-teman yang ingin membagikan cerita atau pengalaman horornya ke Kisah Sunyi, bisa banget dengan cara mengirimkan email ke Kisah Sunyi atau mengirimkan ceritanya ke sosial media kami yang lain. Terima kasih sudah menonton video dari Kisah Sunyi. Terus dukung kami dengan cara subscribe, like, dan share video pada channel ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.